keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, besar kecil mereka, laki perempuan di antara mereka, mulai dari kita, jangan sampai kita bersentuhan untuk ikut meramaikan atau menyambut itu yang jelas-jelas propaganda Yahudi dan Nasara. Rasul sudah menjelaskan dalam hadis banyak bahwasanya kita ini akan ikut kepada mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, terus sampai kita akan ikut ketika mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan ikut bersama mereka, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa itu mereka ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Siapa lagi? Kata Rasulullah SAW. Kita jingok ikhwan rahimakumullah, sudah begitu banyak kita mengikuti cara-cara mereka. Sekarang berapa banyak orang mengadakan tasyakuran katanya, ulang tahun, tidak dianjurkan dalam syariat. Kalaupun mau melakukan ulang tahun, betul dengan cara yang islami. Kumpulkan orang-orang keluarga, baca doa, baca Fatihah agar anak diberkahi, dipanjangkan umur, bukan ikut naudzubillah pakai tiup lele, bernyanyi dengan cara nyanyian yang bukan ajaran Islam. Ini yang dilakukan. Sampai urusan kawin pun kita umat Islam banyak mencontoh mereka. Laki perempuan ngadep ketik, habis kawin masuk ke cincin, tidak ada dalam syariat. Yang lebih bodoh lagi, kadang-kadang laki-laki itu dimasukkan oleh bininya cincin emas tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan hukum memakai cincin emas buat laki-laki hukumnya haram. Tapi dari mana mereka melakukan ini? Tidak lain karena mencontoh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Selamat ikhwan rahimakumullah. Malam Jumat adalah malam milik umat Islam untuk taat, untuk memperbanyak zikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai di malam itu kita ikut-ikutan, walaupun dengan cuma duduk di rumah menyaksikan televisi, jadikan itu haram untuk kita sekeluarga. Karena kita akan malu di hadapan Rasulullah SAW. Pekerjaan yang jelas-jelas ini menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul. Apalagi sampai na'udzubillah min dzalik, kita tidak bermaksiat katakanlah, tapi dengan bergadang kita malam hari itu, subuh kita kesiangan, alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begadang untuk sesuatu yang tidak pernah dianjurkan, bahkan tidak pernah diizinkan oleh Allah. Lalu dulu di saat bulan Ramadan, Rasul sudah menghimbau kepada kita untuk kalau pajak tak tidur sambut malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak pernah mengajak anak istri kita begadang untuk menyambut Lailatul Qadar. Tapi ini malam yang syaitan bertebaran, iblis bersukaria, justru kita mengajak anak bini kita untuk begadang dengan mengharapkan sesuatu yang jelas-jelas tidak ada manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Apa jadinya ikhwan rahimakumullah? Kalau seandainya dulu mungkin ada seorang berkumpul dengan keluarganya mengharapkan Lailatul Qadar, mereka sampai begadang, lalu seorang di antara mereka diwafatkan Allah pada malam hari itu, alangkah bangga mereka sedang mengharap Lailatul Qadar, nyawanya dicabut oleh Allah. Tapi kalau kejadian yang depan ini, seandainya ada seorang berkumpul dengan keluarganya begadang, melakukan perbuatan yang sia-sia, lalu nyawa mereka dicabut oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, dengan muka seperti apa mereka akan menghadap Rasulullah SAW. Ini kalau yang tak maksiat. Nah, mana dengan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah, jangan kita sentuh dari saat ini sampai sepanjang umur hidup kita, jangan kita ikut-ikutan, entah walaupun dengan meniupkan trompet ataupun membakar pecor dan lain-lain, jangan ikut sama sekali. Tapi jadikanlah kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan kalau kita tidak mampu mengimbangi maksiat yang terjadi malam itu dengan taat, maka baiklah kita tidur dengan niat untuk bangun subuh segar untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pesan Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jelas-jelas ikhwan rahimakumullah, malam itu antara kegembiraan dan kesedihan akan dialami oleh Rasulullah. Jadikanlah diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang menjadikan pada malam itu nanti Rasulullah SAW tersenyum gembira. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita termasuk kelompok orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW berbuka sedih, bahkan menangis dengan tangisan yang terseru-seru karena menyaksikan umat Islam dalam keadaan lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di masjid ini pada malam hari ini perkumpulan yang benar-benar menggembirakan hati Rasulullah SAW, yang menggembirakan hati para ashabul salihun, yang menjadikan keberuntungan kita, keberkahan kita, ampunan dosa kita dapatkan, diangkat derajat kita dari mendekat kepada Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan kita benar mendapatkan murafaqah dari Habib sallallahu alaihi wasallam.
Akhir ikhwan rahimakumullah, dalam banyak maulid ulama selalu mengangkat biar kita dijadikan murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdampingan bersama dengan Rasulullah. Tapi ulama mengatakan syaratul murafaqah al-muwafaqah, man lam yuwafiq la yurafiq. Syarat untuk menjadi pendamping Rasulullah harus ada kecocokan. Nabi senang apa, itu yang kita gawekan. Apa yang Nabi tidak senang, itu jangan kita gawekan. Jangankan perkara yang haram, jangankan perkara yang wajib, perkara yang sunnah dan makruh pun harus kita lindungi, kita jauhkan. Ikhwan rahimahumullah. Anak ulangi lagi yang anak sampaikan pada minggu tadi tentang suatu bisyarah, kabar gembira yang didapatkan oleh salah seorang rekan majelis kita pada malam pertama pembukaan Maulid Arba'in. Dia hadir bukaan maulid tersebut, lalu malam dia tidur mendapatkan mimpi yang baik. Dia ketemu dengan salah seorang aulia Allah yang waktu malam itu Al-Fakir sampaikan di saat kita maulid berkumpul di rumahnya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi yang dulu pernah juga berdakwah di masjid, Ustadz Maci Habsyi. Ini syabab saya kenal orang yang mustaqim, sholat subuhnya selalu dilanggar, bahkan termasuk orang yang sering mengeluh prihatin dengan keadaan kampungnya yang maulid rame, langgar rame kalau maulid, tapi subuh na'udzubillah min dzalik kosong dari orang-orang yang sholat. Ini anak mendapatkan mimpi di malam pertama pembukaan Maulid Arba'in, dia bertemu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Ustadz Maci Habsyi. Dia ketemu dalam mimpinya Ustadz Maci Habsyi mengatakan, Rasulullah ngomong, Rasulullah berpesan, kalau kamu mengharapkan kehadiran aku di majelis maulid, jangan ada yang bawa rokok, kata Rasulullah. Tadi anda sedih duduk di musola Al-Hijriyah, ada yang maulid depan anak, ada orang sibuk panitia maulidnya, tapi di kantongnya rokok. Alhamdulillah. Apakah orang seperti ini akan mendapatkan murafaqah Rasulullah SAW? Kalau Rasul mengatakan tidak mau hadir, berarti yang merokok itu jelas-jelas tidaklah pantas di hadapan Rasulullah SAW. Maaf, jangan antum berpikir kiai fulan dulu, wali fulan dulu merokok, beliau beda dengan kita. Beliau ibadahnya beda dengan kita, tujuannya berbeda dengan kita. Mana yang tidak mampu meninggalkan rokok sehari, sebulan untuk hadir maulid pun persiapan rokok dibawa sampai tempat majelis maulid. Kalau seandainya bukan beliau mengatakan dalam mimpi itu Rasulullah berpesan, tapi hanya beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi yang kita yakin beliau seorang waliullah mengatakan itu, harus kita pegang kuat-kuat. Nah ini beliau mengatakan Rasulullah yang pesan, tapi masih di antara kita na'udzubillah kita. Nah apa yang disenangi Nabi kita lakukan, apa yang tidak disenangi Nabi kita tinggalkan. Ikhwan rahimakumullah. Syaratul murafaqah al-muwafaqah, man lam yuwafiq la yurafiq. Kalau tidak ada kecocokan kita dengan Rasul demen kita melakukan sesuatu tapi kita tidak lakukan, Rasul demen kita melakukan sesuatu justru kita lakukan, maka ini orang tidak cocok untuk menjadi murafaq Rasulullah SAW, tidak cocok untuk berdampingan dengan Rasulullah SAW. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan masih panjang hari-hari daripada maulid ini, baik maulid Arba'in, mungkin nanti disambung lagi dengan Ishrin. Mari yang belum memulai sungguh-sungguh untuk menjalankan sunnah Rasul, nunggu kapan lagi? Apa nunggu kita dicabut nikmat untuk melakukan taat baru kita terpikir untuk melakukan sunnah tersebut? Yang sampai hari ini belum perhatian dengan siwak, apalagi ente seorang perokok, alangkah malunya di hadapan Nabi. Kalau ente bisa ngimbangi, sebenarnya bukan pengimbangan. Siwak bukan imbangan untuk rokok, jauh sekali. Rokok tak beda dengan batu bara. Siwak itu lebih harga dari emas di mata Allah. Cuma ya mungkin katakanlah orang yang merokok, kalau dia tidak bersiwak alangkah buruknya keadaannya. Bukan berarti kalau dia merokok lalu bersiwak berarti aku sudah bagus, tidak. Yang paling bagus jelas meninggalkan itu rokok dan dia menggunakan siwak sunnah Rasulullah SAW. Dan masih banyak sunnah Rasul yang lainnya, ikhwan rahimakumullah, yang mudah-mudahan dengan berkat maulid-maulid kita hadiri kita diberi taufik oleh Allah untuk melakukan sunnah tersebut dengan istiqamah la ya'an wala sunnatan insyaallah taala. Allahumma amin. Dan bagi sampaikan bahwasanya insyaallah malam Selasa depan ini majelis libur. Malam Selasa depannya lagi tanggal 11 Januari majelis zikir ziarah bulanan. Jadi kumpul maghrib di sini seperti biasa, lalu kita akan mengadakan maulid, ikut juga dalam rangkaian maulid Arba'in di pemakaman Aulia Kambang Koci. Kumpul di sini kita insyaallah
setelah kita berzikir, bersolawat, baca semula bahasa Mongolia,